You're mine, and we belong together. Yes, we belong together for eternity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nazla Gebra Falha. Aku Badrina Alfi. Kita dari Manajemen Pendidikan kelas C. Sekarang kita lagi ada di terowongan silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. disimak terus ya. Terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral atau yang diberi nama terowongan silaturahim yang memiliki arti menjalin hubungan. Terowongan ini bukan hanya sekadar penyambung antar Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, tetapi juga memberikan lambang terjalinnya sebuah kerukunan antar umat beragama. Masjid dengan kapasitas jamaah terbesar di Asia Tenggara dan menjadi peringkat 6 di dunia. Masjid ini berlokasi di Jakarta Pusat berdampingan dengan Gereja Katedral. Masjid Istiqlal dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Nama Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang berarti kemerdekaan. Pada April tahun 2022, Masjid Istiqlal menerima sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency dari IFC dan menjadi tempat ibadah pertama di dunia yang bersertifikasi Green Building dalam rangka penghematan energi. Gereja Katedral Jakarta merupakan gereja Katolik Roma yang berlokasi di Jakarta Pusat, mempunyai nama resmi Gereja Santa Maria diangkat ke surga. Juga merupakan tempat tinggal dari Uskup Agung Gereja Katolik Jakarta. Gereja Katedral ini diresmikan pada tahun 1901 dengan mengusung gaya arsitektur neogotik yang merupakan konsep arsitektur umum pada saat itu. Gereja ini pernah direnovasi antara tahun 1988 sampai tahun 2002. Halo, sekarang kita lagi ada di Monas. Ini adalah salah satu ikon dari kota Jakarta. Jadi Monas ini walaupun ikonnya Jakarta, di sini tuh banyak banget pengunjungnya dari luar Jakarta yang merupakan salah satu contoh dari Toleransi dan harmoni di daerah Jakarta. Lalu, apa arti dari toleransi dan harmoni? Halo. Halo. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh dong. Nama aku Nazla Siapa dari Nazla? Prodi Manajemen Pendidikan. Boleh kenalan dengan siapa? Aku Iren dari Prodi Manajemen Pendidikan juga. Oke, jadi Iren, aku boleh minta waktunya sebentar buat tugas pendidikan agama Islam. Boleh banget. Menurut kamu toleransi itu apa? Kalau toleransi menurut aku itu adalah cara kita menghormati sesama, kayak gimana sih cara kita menghargai orang lain, even mereka itu berbeda dari kita. Oke, jadi menurut kamu seberapa penting toleransi buat kehidupan sehari-hari? Itu penting banget sih, apalagi kan kita tinggal di Indonesia di mana kayak semua orang tuh pasti berbeda-beda, di mana Indonesia sendiri aja terkenal dengan 6 agama dong. Nah, itu gimana sih cara kita ngejalanin kehidupan kita sehari-hari tanpa memandang sebelah mata. Dan makanya itu penting banget toleransi supaya kita bisa hidup bersama-sama gitu. Oke, gitu ya. Iya, terima kasih Iren. Sama Nazla. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Perkenalkan, aku Badrina Alfi dari Prodi Manajemen Pendidikan. Boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama aku Dinda Safarah Mayadi dari Prodi Manajemen Pendidikan juga. Baik, aku boleh minta waktunya sebentar untuk ngerjain tugas PAI aku? Boleh? Oke, jadi di sini aku mau bertanya, menurut kakak toleransi itu apa sih? Kalau menurut aku pribadi, toleransi itu adalah sikap menghargai dan juga menerima perbedaan orang lain, baik dari segi keyakinan maupun pendapat. Oke, jadi toleransi itu menurut kakak di kehidupan sehari-hari seberapa penting sih kak? Menurut aku toleransi itu penting banget ya, karena punya banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, kayak untuk menjaga perdamaian, kerukunan, dan juga menjaga kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, baik itu aja sih kak. Terima kasih atas waktunya.
Jadi, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan, baik itu agama, suku, ras, budaya, maupun pandangan hidup. Dengan kita bertoleransi, bukan berarti kita harus setuju dengan semua hal, namun kita harus menghormati dan menghargai orang yang hidup dengan cara pandang yang berbeda. Contoh toleransi dalam bidang agama yaitu yang pertama adalah kita harus menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita dengan cara tidak mengganggu mereka ketika ibadah dan tidak mengolok-olokkan agama mereka. Yang kedua dalam bidang budaya, kita harus menghargai orang yang sedang merayakan hari kebudayaannya seperti contohnya sedang merayakan Imlek, Natal, atau lain sebagainya. Kita tidak boleh mengganggu mereka ketika merayakan hal tersebut. Yang ketiga dalam hal pandangan, kita harus menghormati dan menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, kenapa sih toleransi itu penting? Yang pertama, untuk menciptakan perdamaian. Dengan toleransi, konflik dapat dihindari karena masing-masing pihak pasti akan merasa dihormati. Yang kedua, untuk memperkuat persatuan. Indonesia sebagai negara yang beragam membutuhkan toleransi untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang ketiga, untuk mendukung kemajuan bersama. Dengan adanya toleransi, pastinya itu akan memungkinkan kerjasama antar individu dan kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Nah, dan tadi kan kita sudah bahas soal toleransi. Nah, terus kita mau bahas soal harmoni. Nah, harmoni menurut KBBI ini adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat, keselarasan serta keserasian. Dalam konteks toleransi, harmoni adalah menciptakan keselarasan, kerukunan, dan perdamaian atau kelompok yang berbeda dengan menganut nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan saling memahami. Contoh harmoni itu yang pertama ada kerjasama dengan kelompok yang berbeda, kedua ada kebersamaan di masyarakat yang pluralistik, dan pentingnya harmoni ini untuk menciptakan kedamaian dan keseimbangan serta memperkuat rasa persatuan, membantu pembangunan yang berkelanjutan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup sosial. Nah, apa sih hubungan antara toleransi dan harmoni itu? Toleransi adalah kunci utama untuk menciptakan harmoni. Karena ketika masyarakat saling menghormati dan menghargai, pastinya kehidupan bersama akan berjalan dengan damai, teratur, dan seimbang. Contohnya dalam konteks keluarga, ketika anggota keluarga memahami dan menghormati kebutuhan masing-masing, suasana keluarga pasti akan menjadi damai. Yang kedua, dalam konteks masyarakat, kehidupan sosial menjadi nyaman ketika semua pihak menerima perbedaan tanpa adanya diskriminasi atau prasangka buruk. Yang ketiga, dalam konteks negara, toleransi antar suku, agama, budaya mendukung stabilitas nasional yang berdampak pada kemajuan bangsa. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam mewujudkan toleransi dan harmoni. Meskipun penting, mewujudkan toleransi dan harmoni tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan dalam mewujudkannya. Yang pertama, adanya prasangka dan stereotip. Banyak orang terjebak dalam pandangan negatif terhadap kelompok lain, berdasarkan asumsi yang tidak benar. Yang kedua, ada fanatisme. Sikap berlebihan atau fanatik terhadap agama, budaya, pandangan tertentu dapat membuat seseorang sulit untuk menerima perbedaan. Yang ketiga, ada pengaruh dari sosial media. Informasi hoaks dan ujaran kebencian yang menyebar di media sosial seringkali memicu konflik dan merusak toleransi. Nah, terus gimana sih cara menciptakan lingkungan yang toleran dan harmonis? Yang pertama adalah pembelajaran atau edukasi tentang perbedaan dan bagaimana kita untuk saling menghormati di antara perbedaan tersebut. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap saling memahami dan empati. Dan yang terakhir adalah mendorong kebijakan inklusif serta adil. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari sini adalah toleransi dan harmoni saling mendukung untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan stabil. Masyarakat yang toleran akan lebih mudah menciptakan lingkungan yang harmonis, serta pentingnya usaha bersama untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan kedamaian sosial. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I can see us lost in the memory. August slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see us twisted in bed sheets. August sipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine.